Halo teman-teman, di video kali ini kelompok kami akan membahas kasus penyimpangan tata kelola korporat pada PT Jam Sostek. Di video kali ini akan dipresentasikan oleh Linda Purnamasari, Kinanti Silalahi, Ayu Syafputri Tinambunan, Saskia Khairatun Nisa, dan Angel Evanda Silaban. Profil perusahaan PT Jam Sostek merupakan badan pengelolaan dana asuransi ketenagakerjaan di Indonesia yang memberikan perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian penghasilan yang hilang atau berkurang, dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua, dan meninggal dunia. Sebagai lembaga negara yang bergerak dalam bidang jaminan sosial, Jam Sostek merupakan pelaksanaan Undang-Undang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Terbentuknya Jam Sostek melalui proses yang panjang, dimulai dari UU nomor 33/1947, UU nomor 2/1951 tentang kecelakaan kerja, sampai terbentuknya asuransi sosial tenaga kerja yang semakin transparan. Tahun 2011 ditetapkan UU nomor 24 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial. Sesuai dengan amanat undang-undang, pada 1 Januari 2014, PT Jam Sostek akan berubah menjadi Badan Hukum Publik. Pemerintah mengganti nama PT Jam Sostek menjadi BPJS Ketenagakerjaan. Di tengah persiapan PT Jam Sostek yang akan bertransdivasi menjadi BPJS Ketenagakerjaan, BPK menemukan beberapa pelanggaran kepatuhan pada perusahaan. Berdasarkan audit atas laporan keuangan 2011, PT Jam Sostek ditemukan penyimpangan dengan nilai di atas 7 triliun. Oke, berikutnya kita akan membahas tentang prinsip dasar tata kelola yang tidak diterapkan pada kasus ini. Ada 5 prinsip. Yang pertama yaitu transparansi atau keterbukaan. Setiap perusahaan dituntut untuk memberikan informasi yang akurat, cukup, tepat kepada para pemegang saham. Informasi yang dilaporkan yaitu keadaan keuangan, kinerja keuangan, kepemilikan, dan pengelolaan perusahaan. Prinsip kedua yaitu accountability atau akuntabilitas. Akuntabilitas yaitu kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban elemen perusahaan. Yang ketiga ada responsibility atau pertanggungjawaban, yaitu bentuk pertanggungjawaban perusahaan terhadap peraturan yang berlaku. Prinsip yang keempat yaitu independensi atau kemandirian. Prinsip ini mensyaratkan agar perusahaan dikelola secara profesional tanpa ada benturan kepentingan dan tanpa tekanan atau intervensi dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Dalam penyimpangan yang dilakukan oleh PT Jam Sostek ini, terlihat bahwa PT Jam Sostek lebih mementingkan kepentingan pribadi dan memupuk kekayaan pribadi tanpa memikirkan kepentingan masyarakat. Prinsip yang kelima yaitu fairness atau kesetaraan atau kewajaran. Prinsip ini menuntut adanya perlakuan yang adil dalam memenuhi hak stakeholder sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Dalam kasus ini, masih terdapat beberapa kelemahan dalam pemantauan piutang hasil investasi. Pengendalian dan monitoring PT Jam Sostek atas piutang jatuh tempo dan bunga deposito belum sepenuhnya memadai. Laporan keuangan tahun 2011 Jam Sostek yang menyimpang dari aturan. Yang pertama, Jam Sostek membentuk dana pengembangan program jaminan hari tua atau JHT sebesar 7,24 triliun rupiah yang tidak sesuai dengan peraturan pemerintah 22/2004. Kedua, Jam Sostek kehilangan potensi iuran karena terdapat penerapan tarif program yang tidak sesuai dengan ketentuan. Pada laporan keuangan tahun 2011,
Potensi penerimaan jam sostek yang hilang mencapai 36,5 miliar rupiah karena tidak menerapkan tarif jaminan kecelakaan kerja sesuai ketentuan. Ketiga, BPK menemukan jam sostek belum menyelesaikan aset X investasi bermasalah, yakni jaminan medium term notes atau MTN. Adapun aset yang belum diselesaikan adalah tanah X jaminan MTN PT Sapta Pranajaya senilai 72,25 miliar rupiah dan aset X jaminan MTB PT Volgren Indonesia. Yang keempat, adapun temuan keempat dari BPK adalah masih terdapat beberapa kelemahan dalam pemantauan piutang hasil investasi. Pengendalian dan monitoring PT Jam Sostek atas piutang jatuh tempo dan bunga deposito belum sepenuhnya memadai. Selain temuan tersebut, BPK juga menemukan sejumlah ketidakefektifan dalam kinerja Jam Sostek. Yang pertama, Jam Sostek belum efektif mengevaluasi kebutuhan pegawai dan beban kerja untuk mendukung program JHT. Kedua, Jam Sostek belum efektif dalam mengelola data peserta JHT. Ketiga, Jam Sostek masih perlu membenahi sistem informasi dan teknologi informasi yang mendukung kehandalan data. Keempat, Jam Sostek belum efektif melakukan perluasan dan pembinaan kepesertaan. Hal tersebut terlihat bahwa Jam Sostek belum menjangkau seluruh potensi kepesertaan dan masih terdapatnya peserta perusahaan yang tidak patuh, termasuk BUMN. Adapun kelima, Jam Sostek tidak efektif memberikan perlindungan dengan membayarkan JHT kepada 1,2 juta peserta tenaga kerja usia pensiun dengan total saldo 1,86 triliun rupiah. Dari kasus PT Jam Sostek tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa kasus tersebut merupakan salah satu pelanggaran penerapan tata kelola korporat perusahaan. Dalam hal ini, PT Jam Sostek belum memiliki dan tidak menerapkan tata kelola korporat perusahaannya dengan baik. Hal ini ditandai dengan adanya kasus penyimpangan laporan keuangan PT Jam Sostek pada tahun 2011 dan ketidakefektifan dalam kinerja perusahaan. Oleh karena itu, menurut kelompok kami, kasus pelanggaran seperti ini seharusnya segera diselesaikan melalui adanya pembenahan sistem dan tata kelola korporat perusahaan yang lebih baik dengan harapan agar tidak terulang kembali kasus yang sama di kemudian hari. Kemudian, bagi Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau yang biasa disingkat dengan Bapepam LK, juga diharapkan agar bisa menjaga kestabilan tata kelola perusahaan yang baik. Hal ini bertujuan agar terciptanya aktivitas pasar modal yang jujur, transparan, aman, dan sesuai hukum maupun peraturan yang berlaku. Oke, sekian dulu penjelasan dari kelompok kami tentang kasus pelanggaran tata kelola korporat perusahaan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton video ini. Sampai berjumpa di video berikutnya ya.